Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amalia Nuriasya dengan NIM 2109548. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang konsep psikologi olahraga. Baik, di mana sebelum pada abad ke-19 ketika psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat, psikologi yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni speech yang berarti mid soul atau jiwa dan logos yang berarti studi atau ilmu dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Nah, olahraga memengaruhi dan dipengaruhi oleh bidang-bidang lainnya yaitu seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, sosiologi, fisiologi, dan lain-lain. Nah, untuk itu, olahraga sebagai aktivitas yang memunculkan perilaku tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek psikis yang melekat secara inheren di dalam aktivitas tersebut. Nah, beragam keterampilan psikologis berupa struktur dan fungsi-fungsi kepribadian yaitu secara motivasi, emosi, kepercayaan diri, efikasi diri, disiplin, kecemasan, ketegangan, agresivitas, pembinaan kelompok, interaksi sosial, dan lain-lainnya yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai prestasi olahraga yang tinggi. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian tujuan dan wilayah kajian, yang dimana psikologi olahraga adalah sebuah bidang kajian terapan yang memanfaatkan konsep dan teori psikologi yang menerapkannya dalam aspek-aspek aktivitas olahraga seperti aspek belajar, keterampilan, penampilan, berlatih, dan pengembangan. Nah, penerapan psikologi olahraga dalam aktivitas olahraga diarahkan pada dua tujuan pokok, yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologi dapat mempengaruhi penampilan fisik individu dan memahami bagaimana partisipasi individu dalam aktivitas olahraga dapat mempengaruhi secara positif. Nah, perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologi individu. Dalam perkembangannya sampai saat ini tuh psikologi olahraga digunakan untuk dua kepentingan utama, yaitu kepentingan klinis dan pendidikan. Kedua kepentingan tersebut mendasari adanya pemilahan wilayah kajian psikologi olahraga ke dalam wilayah kajian di lingkungan pembinaan olahraga prestasi atau psikologi kepelatihan olahraga. Nah, pembinaan olahraga masyarakat disebut psikologi latihan dan olahraga di lingkungan persekolahan disebut psikologi pendidikan jasmani. Sebagai sebuah bidang kajian baru, implementasi psikologi olahraga terkait dan mengait dengan bidang-bidang lainnya, yaitu pertama ada psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan skimotorik. Baik, kita melanjutkan ke materi kedua yaitu model pendekatan, di mana mencermati situasi dan kondisi aktivitas olahraga yang unik dan kompleks. Nah, diperlukannya aneka pendekatan agar gejala-gejala psikologi yang terjadi dapat dioptimalkan. 4 model pendekatan yang umumnya digunakan adalah model pendekatan individual, psikologi interaktif, multidimensional, dan pendekatan sistem. Dua model pertama berorientasi pada karakteristik individu, sedangkan model pendekatan ketiga dan keempat didasarkan pada premis bahwa aktivitas olahraga terkait dan mengait dalam dimensi eksternal yang lebih luas dan akan mempengaruhi prestasi atlet. Baik, kita lanjutkan ke materi ketiga yaitu orientasi dan manfaat.
di mana sebagai suatu ilmu secara umum psikologi olahraga memiliki manfaat yang sama dengan manfaat ilmu pengetahuan, yaitu untuk menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Demikian juga untuk para profesional guru dan pelatih olahraga, manfaat psikologi olahraga dapat merujuk kepada manfaat ilmu secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan dengan materi keempat, yaitu adalah masalah dan tantangan, di mana secara umum ada 6 masalah dan tantangan dalam pengembangan psikologi olahraga di Indonesia, yaitu yang pertama adanya pandangan bahwa psikologi olahraga masih merupakan bidang kajian yang kurang penting. Terus yang kedua, ada penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian replikatif dan terbatas jumlahnya. Dan yang ketiga, ada partisipasi dalam penelitian dan program terapan yang bertujuan untuk pemecahan terhadap masalah olahraga prestasi sangat terbatas. Dan yang keempat, ada terbatasnya para pakar psikologi olahraga. Yang kelima, terbatasnya penelitian yang bersifat komparatif. Dan yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis. Oke, mungkin dicukupkan dari yang bisa saya sampaikan pada bab pertama ini. Mohon maaf jika ada